Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, insyaallah kita akan lanjut kembali materi kita ya. Nah, materi hari ini yaitu tentang tarikh ya, atau tentang sejarah. Nah, pertama kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa alaihi salam ya. Nah, dan di zaman Nabi Musa pun ya terdapat juga salah satu raja yang zalim. Nah, raja ini dinamakan yaitu Raja Fir'aun. Nah, bagaimana kelanjutannya kita akan simak bersama-sama ya. Nah, baiklah, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita langsung saja mulai materi hari ini, yaitu kisah tentang Nabi Musa. Nah, kita awali dengan yang pertama, yaitu kita akan membahas Raja Fir'aun yang zalim ya. Nah, Alkisah di negeri Mesir hiduplah seorang raja yang zalim ya, namanya yaitu Fir'aun. Kekejaman Raja Fir'aun terhadap rakyat membuatnya ditakuti. Nah, Raja Fir'aun ini pun ternyata termasuk raja yang sangat sombong sekali. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan ya, atau dia mengaku dirinya itu sebagai Tuhan yang maha tinggi. Nah, namun di suatu malam Raja Fir'aun bermimpi. Dia melihat kerajaannya habis terbakar, banyak rakyatnya yang mati, dan adapun rakyatnya yang selamat di antara kaum Bani Israel. Nah, Raja Fir'aun lalu mengumpulkan para ahli tenungnya atau para ahli-ahli sihir ya, ataupun dukun. Nah, setelah itu dia menceritakan mimpinya. Mendengar cerita itu, barulah para dukun ini sibuk mencari tahu tentang arti mimpi itu. Nah, seorang dukun menafsirkan bahwasanya kelak kerajaan Mesir akan diruntuhkan oleh seorang pemuda dari keturunan Bani Israel. Nah, Raja Fir'aun pun gentar. Kemudian dia memerintahkan kepada para tentaranya untuk membunuh semua bayi yang lahir dari Bani Israel. Nah, wanita Bani Israel yang hamil terus diawasi oleh para pengawal Fir'aun. Jikalau dia melahirkan bayi laki-laki, maka sang bayi langsung dibunuh ya. Nah, inilah kekejaman Fir'aun pada saat itu karena ketakutannya bahwasanya dalam mimpinya itu kerajaannya akan ada yang menghancurkan ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun setelah itu bagaimana? Nah, saat itu ibunda Nabi Musa yang bernama Yukabad sedang hamil ya. Nah, setelah hamil 9 bulan lebih ya, dia begitu khawatir mendengar bahwasanya Raja Fir'aun itu akan membunuh bayi laki-laki. Nah, bagaimana jika bayinya itu atau bayi yang dilahirkannya itu laki-laki? Nah, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala makhluknya. Sekejam dan sehebat apapun Raja Fir'aun dan tentaranya, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba saat melahirkan, ternyata bayi yang dilahirkan oleh ibunda Nabi Musa yaitu Yukabad, ternyata bayinya laki-laki. Nah, tentu ibunda Nabi Musa sangat ketakutan. Allah pun memberi petunjuk untuk memasukkan sang bayi ke dalam peti kayu. Jika tentara Fir'aun datang memeriksa, sang ibu mengikat peti itu dengan tali, lalu mengulurkannya ke sungai Nil. Jika tentara sudah pulang, maka tali itu ditarik kembali. Nah, strategi mengulur dan menarik peti tidak berlangsung lama. Allah memberi sang ibu petunjuk ya untuk menghanyutkan petinya. Ternyata anak yang di dalam petinya itu atau Nabi Musa ini diberikan petunjuk oleh Allah bahwasanya harus dihanyutkan ya. Nah, dengan hati yang pilu dan hati yang sedih, ibunda Yukabad melaksanakan petunjuk itu ya. Untuk memastikan keberadaan bayinya, ibunda Nabi Musa ya menyuruh
anak perempuannya yang bernama Maryam mengawasi kemana peti terhanyut. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memang sudah memiliki rencana baik untuk Nabi Musa dan ibunya. Sang bayi ternyata qadarullah ya, dan izin Allah ditemukan oleh istri Fir'aun, yaitu Siti Asyah. Saat itu Siti Asyah sedang mandi di sungai. Ya, dia melihat peti terhanyut. Asyah akhirnya menghampiri peti tersebut dan ternyata isinya bayi laki-laki. Dia begitu senang dan segera membawanya pulang. Lantas Asyah memperlihatkan sang bayi kepada Raja Fir'aun. Anak inilah yang kelak akan menghancurkan kerajaan kita. Berikan anak itu kepadaku, kata Fir'aun, maka aku akan membunuhnya. Nah ya, Fir'aun sudah merasa curiga ya seperti itu. Lalu bagaimana, kata istrinya? Jangan, wahai raja, aku sangat menyayanginya. Biarlah dia kita jadikan anak. Nah, sebagai anak angkat. Hingga saat itu aku pun belum memiliki anak. Jadi Siti Asyah pun belum memiliki anak ya, belum memiliki keturunan pada saat itu. Akhirnya Fir'aun tidak dapat berbuat banyak dan dia terpaksa menuruti keinginan istrinya. Lantas sang bayi diberikanlah. Bayi ini diberi nama yaitu Musa. Akhirnya Asyah senang sekali. Dia segera mencari ibu susu untuk Musa. Sementara itu di luar istana Maryam tetap mengawasi ya, atau saudaranya Nabi Musa ini mengawasi ya. Dia segera pulang begitu mendengar istri Fir'aun sedang mencari ibu susuan. Ya, tentu saja ibu susu yang tepat untuk Musa ialah ibunya sendiri. Nah, di istana sudah berjejer calon ibu susu untuk Musa, termasuk ibunda Yukabad ya, atau ibunya Nabi Musa. Atas kehendak Allah, Musa tidak mau menyusui kecuali kepada ibundanya ya. Sejak saat itulah bahwasanya sang ibu berdiam di istana Raja Fir'aun. Dia mendapat fasilitas kerajaan. Dia pun mendapatkan imbalan yang sangat besar. Bagi sang ibu, kebahagiaan terbesar ialah melihat bayinya selamat dan dapat terus bersamanya. Nah, suatu hari Fir'aun hampir saja membunuh Musa. Loh, mengapa? Karena pada saat itu Fir'aun mencoba menggendong Musa, namun ternyata Musa malah menjambak jenggot sang raja. Karena kesakitan, akhirnya Fir'aun marah. Nah ya, untunglah Siti Asyah datang. Sang istri menerangkan bahwasanya Musa ini hanyalah anak kecil yang belum mengerti apa-apa, kata istrinya. Lantas Raja Fir'aun pun tidak langsung menerima saran istrinya. Untuk membuktikan bahwa Musa benar-benar belum mengerti, sang raja mengambil roti dan bara api. Lalu dia memberikannya kepada Musa. Lagi-lagi atas kekuasaan Allah, Musa hendak mengambil bara api ya. Nah, antara roti dan bara api, ternyata Nabi Musa akan mengambil bara api. Melihat itu, lantas saja Fir'aun mengurungkan niat untuk membunuhnya. Karena memang ya, Musa itu yaitu masih seorang anak kecil atau masih seorang bayi ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk kisah selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, insya Allah. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita sebatas sini dulu saja ya. Nah, untuk cerita tentang Nabi Musa nanti akan kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, jangan lupa kalian kerjakan tugasnya. Ini perhatikan tugasnya. Nah, bagi kalian yang melihat di HP, silakan kalian screenshot ya. Atau yang melihat di komputer, silakan kalian skip terlebih dahulu lalu dituliskan soalnya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, semoga ada guna dan manfaatnya untuk pertemuan kali ini, dan semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.